Halo kawan pajak, selamat datang kembali di Angkringan, podcast resmi KPP Pratama Kosambi. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Perkenalkan saya Nurul dan Niken. Hari ini kita akan bahas terkait dengan topik yang lagi hangat banget, khususnya buat istri yang bekerja. Nah, mulai tahun pajak 2025, pelaporan SPT tahunan wajib melalui Cortex. Nah, di sini nanti akan banyak pertanyaan yang muncul. Seperti misalnya, aku sudah menikah dan bekerja, pajakku ikut suami atau lapor sendiri? Atau pertanyaan, NPWP ku harus gabung atau tetap terpisah ya? Berikutnya juga mungkin muncul pertanyaan kalau salah pilih dampaknya apa ya ke pajak? Nah, tenang saja kawan pajak, hari ini kita akan bahas pelan-pelan. Boleh banget kalau sambil nonton, kawan pajak tulis pertanyaan di kolom komentar. Jadi mulai tahun 2025 DJP ini kan resmi menggunakan Cortex ya Kak Nurul ya. Jadi Cortex ini sistem administrasi pajak terbaru. eh, Nah, di Cortex ini saat ini sudah mengintegrasikan NIK sebagai identitas pajak. Terus semua data pajak itu sudah terkoneksi. Jadi untuk saat ini nanti kalau misalnya suami dan istri itu ada fitur baru yang bernama Unit Pajak Keluarga atau Family Tax Unit atau FTU. Nah, kenapa ini penting? Karena di Indonesia itu sekarang menganut sistem pajak keluarga. Jadi artinya suami, istri, ataupun anak yang masih ditanggung itu merupakan satu kesatuan ekonomis. Jadi untuk pelaporan SPT itu penghasilan keluarga seluruhnya digabung, kemudian kewajiban pajak itu pada dasarnya ditunaikan atau dilaksanakan oleh kepala keluarga seperti itu. Jadi ini sebenarnya dasarnya ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KUP itu kan sebenarnya sudah aturan lama ya, jadi bukan aturan yang baru seperti itu. Nah, iya. Kenapa sih wanita bekerja perlu paham terkait dengan kondisi ini? Jadi memang di lapangan faktanya itu banyak istri yang bekerja sudah punya NPWP sendiri gitu ya. Jadi mungkin sudah punya NPWP terus kemudian baru menikah atau setelah menikah dibikinkan NPWP sendiri. Seperti itu tuh banyak kasusnya ya kawan pajak. Nah, tapi belum tentu juga kawan pajak paham terkait dengan kondisi-kondisi apakah NPWP itu harus aktif, kemudian apakah NPWP itu harus digabung atau terpisah, kemudian nanti lapor SPT-nya bisa sendiri atau tidak gitu ya. Nah, sekarang karena di Cortex, status istri harus jelas nih, karena sistemnya semua sudah terintegrasi otomatis. Ya, nah, terus sekarang mungkin kita memulai ke topik inti hari ini. Jadi, kalau untuk suami istri itu ada dua opsi ya sebenarnya. Untuk opsi yang pertama, jika suami dan istri memiliki NPWP masing-masing atau NPWP istri terpisah, ini sebenarnya kondisinya terjadi kalau misalnya ada perjanjian pisah harta dan penghasilan atau biasanya disebut PH. Terus yang kedua, istri memilih terpisah, jadi tidak ada perjanjian pisah harta, tapi memang memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah, atau biasanya disebut MT. Terus biasanya ada juga nih, kawan pajak pasti banyak tuh yang karena tuntutan pekerjaan, istri harus punya NPWP sendiri, seperti itu. Nah, ini kondisi kapan NPWP istri itu terpisah. Nah, ini sebagai konsekuensinya, kalau ingin memiliki NPWP terpisah, itu pasti NPWP istri harus aktif seperti itu. Jadi harus punya NPWP sendiri dan NPWP-nya harus aktif. Terus nanti pasti kalau istri punya NPWP sendiri, istri juga wajib lapor SPT tersendiri seperti itu. Kemudian kalau misalnya pisah, NPWP-nya pisah, nanti suami dan istri ini sama-sama harus mengisi lampiran yang namanya lampiran PHMT di SPT tahunannya seperti itu kawan pajak. Terus kalau untuk cara penghitungan pajaknya, nanti di SPT, kalau misalnya NPWP-nya terpisah, pasti kan nanti harus menghitung dulu penghasilan suami dan istrinya digabung, kemudian penghasilan kena pajaknya juga digabung, nanti dikenakan tarif umum sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, nanti baru ketahuan pajak terutangnya berapa, nanti diproporsi antara suami dan istri. Jadi pasti nanti risikonya pajak akan dihitung ulang. Jadi kalau memilih terpisah atau punya NPWP sendiri istri, pasti nanti pajak
dari sisi suami dan istri itu akan dihitung ulang, baik di SPT suami maupun SPT istri. Jadi penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu tidak bisa dianggap final, jadi tetap harus dihitung ulang seperti itu kawan pajak. Oke, tadi opsi satu itu NPWP pisah ya Betul, antara NPWP suami bisa. dan istri. Iya. Nah, untuk opsi dua, NPWP gabung nih antara istri dengan suami. Kapan hal ini cocok? NPWP gabung ini cocok ketika memang tidak ada perjanjian pisah harta. Kemudian ingin pajak digabung dengan suami gitu ya. Istri ingin menjadi lebih simpel gitu ya, karena ketika NPWP gabung dengan suami, maka istri tidak perlu lagi melaporkan SPT-nya sendiri. Nah, konsekuensinya ketika NPWP istri digabung dengan suami, maka NPWP istri harus dinonaktifkan. Nah, pastikan NIK istri sudah masuk sebagai tanggungan di FTU suami. Sehingga dengan kondisi ini, maka SPT tahunan hanya dilaporkan oleh suami. Nah, kemudian mungkin kawan pajak ada yang bertanya gitu ya, nanti bukti potong untuk si istri ini gimana? Pakai NPP suami atau pakai NPP istri atau gimana? Nah, ketika istri bekerja, maka gajinya itu nanti bisa dipotong dengan NIK-nya istri. Seperti itu. Jadi nanti nama yang muncul tetap nama istri. Nah, kemudian untuk istri yang bekerja di satu pemberi kerja, maka nanti penghasilan istri akan masuk sebagai penghasilan final di SPT tahunan suami. Sehingga PPh-nya tidak perlu dihitung ulang gitu. Kalau tadi ini kan sudah mengilustrasikan gitu ya bagaimana perhitungannya, kemudian nanti akan dibagi secara proporsional untuk pajak terutangnya. Maka ketika NPWP istri digabung dengan suami itu tidak akan dilakukan penghitungan ulang. Sehingga kesimpulannya adalah tidak menambah pajak penghasilan terutang suami. Ya, terus kalau misalnya NPWP gabung pasti misalnya suami dan istri sama-sama punya NPWP masing-masing. Nanti yang menjadi pertanyaan pasti bagaimana cara menggabungkan NPWP istri untuk istri yang memang sudah punya NPWP sendiri seperti itu ya. Nah, pertama istri harus mengajukan permohonan penetapan menjadi wajib pajak nonaktif terlebih dahulu kawan pajak. Jadi istri NPWP-nya harus dinonaktifkan. Kemudian kedua nanti kawan pajak juga harus memastikan bahwa NIK istri ini sudah masuk ke data anggota keluarga atau family tax unit di akun Kortex suami. Data anggota keluarga ini harusnya sudah otomatis menarik data dari data kependudukan di Dukcapil. Nanti untuk melakukan pengecekan kawan pajak nanti tinggal login ke akun Kortex suami saja. Kemudian nanti ke menu portal saya. Nanti ada submenu profil saya, nanti di bagian informasi umum, jangan lupa cek di bagian data anggota keluarga. Kalau sudah ada nama istri, berarti tidak perlu ditambahkan, tapi kalau misalnya belum ada, silahkan ditambahkan. Nanti kalau misalnya belum ada, sama dari profil, kemudian ke informasi umum, nanti tinggal klik tambah saja, kemudian menginputkan data istri. Datanya nanti biasanya untuk NIK, kemudian nama dan sebagainya. Nanti kalau sudah terisi semua data yang diperlukan, silakan checklist pernyataan dan jangan lupa disubmit sampai muncul notifikasi berhasil simpan. Nanti setelah simpan, jangan lupa cek juga apakah nama istri sudah masuk di data anggota keluarga atau belum gitu ya kawan pajak ya. Oke, berikutnya kita bahas gimana caranya menonaktifkan NPWP istri. Nah, penetapan NPWP nonaktif istri bisa dilakukan melalui beberapa kanal. Bisa melalui Kortex, bisa melalui loket ke KPP, atau bisa juga melalui lewat kring pajak 1500-200. Nah, tentu saja kalau misalnya kawan pajak mau lebih mudah ya dan lebih cepat, maka kawan pajak bisa mengajukan melalui Cortex. Caranya, kawan pajak silahkan login dulu ke akun Cortex istri, lalu masuk ke menu portal saya, kemudian cari menu perubahan status ada di bawah, kemudian pilih penetapan NPWP nonaktif. Nah, silakan kawan pajak mengisi kolom alasan yang menyebutkan bahwa kawan pajak merupakan wanita kawin yang memilih melaksanakan kewajiban perpajakannya digabung dengan suaminya. Kemudian nanti
Kawan pajak harus melampirkan dokumen pendukung. Di sini kawan pajak bisa melampirkan akte nikah atau KK. Jangan lupa checklist pernyataan lalu submit. Nah, untuk proses penyelesaiannya itu 5 hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap. Ya, nah, eh, terus terakhir mungkin ada kawan pajak yang dari awal istri atau wanita kawin tapi nggak punya NPWP. Nah, kalau misalnya tidak memiliki NPWP dari awal, maka harusnya kewajiban perpajakannya itu otomatis gabung dengan suami seperti itu. Nah, nanti jangan lupa memastikan bahwa NIK istri juga sudah terdaftar di akun Kortex suami seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian nanti kalau misalnya bagaimana kalau misalnya istri ternyata butuh akun Cortex seperti itu. Nah, di Cortex ini ada yang namanya register only kawan pajak. Jadi, kalau istri ingin memiliki akses akun Cortex, nanti bisa mendaftarkan akun Cortex tanpa harus mengaktifasi nicknya sebagai NPWP. Nanti tinggal kunjungi situs Cortex DJP, nanti ada bagian yang belum punya akun. Nanti klik yang memiliki nick, kemudian nanti ada pilihan register only seperti itu. Kemudian kalau yang register only ini sebenarnya gunanya untuk apa sih? Jadi register only ini kan sebenarnya istri tidak diaktifasi sebagai NPWP ya, tapi nanti istri tetap memiliki akses ke akun Cortex. Nanti mungkin fungsinya bisa misalnya istri jadi pengurus di suatu perusahaan itu jadi bisa akun Cortexnya bisa dipakai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaannya. Terus misalnya bisa mengajukan validasi SSP atas pengalihan tanah dan atau bangunan dan bisa memanfaatkan sistem Cortex secara penuh tanpa harus terdaftar sebagai wajib pajak seperti itu. Oke, kawan pajak, berikut kami putarkan ilustrasi singkat untuk panduan pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi untuk pasangan suami istri yang NPWP-nya digabung sebagai satu kesatuan ekonomi. Tidak memiliki penghasilan lain selain dari kegiatannya sebagai seorang karyawan. Ilustrasi singkat pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi melalui Cortex. Saat ini Cortex tersedia dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada video ini kita akan menggunakan menu berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada video ini dapat berubah sesuai dengan proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. Video ini ditujukan bagi Anda yang merupakan pasangan suami istri dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai satu kesatuan ekonomi atau NPWP gabung. Pada video ini akan dijelaskan terkait poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri dalam kaitannya dengan pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi melalui Cortex. Video lengkap terkait panduan pengisian SPT tahunan dapat Anda simak secara terpisah di kanal YouTube @ditjenpajak.ri. Pada video ini diilustrasikan terdapat pasangan suami istri yang bernama Tuan Raka dan Nyonya Kara, yang keduanya tidak memiliki penghasilan lain selain dari kegiatannya sebagai seorang karyawan. Tuan Raka dengan NIK sebagai berikut: bekerja sebagai karyawan swasta di PT Nyabadan dengan status satu tanggungan atau K1 dan mendapatkan penghasilan sebagaimana tercermin pada BPA 1 sebagai berikut. Sementara Nyonya Kara dengan NIK sebagai berikut: bekerja sebagai pegawai negeri sipil di instansi XYZ dan mendapatkan penghasilan sebagaimana tercermin pada BPA 2 sebagai berikut. Sebelum melakukan pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pada kasus pasangan ini, karena keduanya memilih sebagai satu kesatuan ekonomi atau NPWP gabung, maka yang berkewajiban melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi adalah suaminya, yaitu dalam hal ini Tuan Raka. Kedua, Tuan Raka selaku suami harus memastikan nama Nyonya Kara selaku istrinya telah tercantum dalam data unit keluarga dengan status tanggungan. Ketiga, Nyonya Kara sebagai istri tidak perlu menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi, cukup memberikan data bukti potong kepada Tuan Raka untuk dicatat dalam kolom penghasilan yang bersifat final pada SPT tahunan PPh Tuan Raka. Berikut adalah ilustrasinya.
Tuan Raka login melalui laman cortexdjp.pajak.go.id dengan menggunakan akun Cortex miliknya. Isikan nick pada ID pengguna, kata sandi, kode keamanan, lalu tekan login. Untuk memastikan nama Nyonya Kara telah terdaftar dalam data unit keluarga dengan status tanggungan, pilih modul portal saya, profil saya, sehingga tertampil gambar sebagai berikut. Gulir ke bawah hingga menemukan kolom data unit keluarga. Gulir ke kanan hingga tertampil status unit perpajakan. Dalam hal status Nyonya Kara belum berstatus tanggungan, silakan lakukan perubahan status data unit keluarga yang videonya dapat disimak secara terpisah di tautan berikut. Setelah data dipastikan, silakan buat konsep SPT tahunan yang video panduan lengkapnya dapat disimak di tautan berikut. Pada induk SPT bagian A, identitas wajib pajak, pastikan data pada angka 7 tertampil seperti berikut. Atas penghasilan Tuan Raka sebagai pegawai swasta, pastikan telah menjawab pertanyaan bagian B ikhtisar penghasilan neto pada angka 1A dengan jawaban ya. Maka akan terbuka lampiran 1 bagian D. Gulir ke atas untuk membuka lampiran tersebut dengan cara menekan kolom L1. Gulir ke bawah hingga menemukan kolom D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Pada kolom ini akan tertampil data penghasilan yang telah diberikan oleh pemberi kerja Tuan Raka, yaitu PT-nya Badan, berdasarkan data bukti potong A1. Dalam hal data penghasilan belum tersedia, wajib pajak dapat menambahkan secara manual dengan menekan tombol tambah. Pada bagian C, penghitungan pajak berutang. Angka 5, pilih status PTKP yang sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak. Dalam kasus Tuan Raka yaitu K1, kawin dengan satu tanggungan. Pada bagian D, kredit pajak. Angka 10, pilih jawaban ya. Atas pertanyaan, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Sistem akan menampilkan lampiran 1 bagian E. Gulir layar ke atas lalu klik L1. Gulir ke bawah hingga menemukan kolom E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Pada kolom ini akan tertampil data bukti potong yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja Tuan Raka, yaitu PT-nya Badan. Dalam hal data bukti potong belum tersedia, wajib pajak dapat menambahkan secara manual dengan menekan tombol tambah. Apabila bukti potong Nyonya Kara dari instansinya ternyata diprepopulasi ke dalam tabel ini, silakan hapus secara manual dengan cara menekan ikon tempat sampah. Atas penghasilan Nyonya Kara tersebut akan diinput dalam penghasilan yang bersifat final, yang penjelasannya dapat disimak pada penjabaran berikut. Setelah kembali ke induk, dalam hal pasangan ini tidak menerima penghasilan lain di luar pekerjaannya sebagai karyawan, maka status SPT tahunan pada bagian E, PPh kurang atau lebih dibayar adalah nihil atau nol. Pada bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Pastikan setiap pertanyaan telah diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk memasukkan penghasilan Nyonya Kara selaku PNS, pilih pertanyaan 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Dengan jawaban ya, sehingga tertampil lampiran 2 tabel A. Gulir ke atas untuk menuju lampiran 2, tekan kolom L2. Pada lampiran 2 bagian A, inputkan secara manual data bukti potong A2 yang diperoleh oleh Nyonya Kara dengan cara menekan tombol tambah. Isikan setiap kolom yang tersedia sesuai data bukti potong yang ada. Pada kolom objek pajak, pilih penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Angka hasil pengisian ini akan tertampil di induk bagian I angka 14C. Silakan lengkapi pernyataan-pernyataan lain sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penjabaran lebih lengkap dapat disimak pada video panduan pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi yang tersedia di YouTube @Ditjenpajak.ri. Demikian ilustrasi singkat pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi untuk pasangan suami istri yang NPWP-nya digabung sebagai satu kesatuan ekonomi. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id. Hubungi Kring Pajak 1500 200.
Dan subscribe YouTube channel @Dijen-Pajak-RI untuk mendapatkan video panduan lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Nah, kawan pajak, itu tadi Waktu video goncang ekonomi kita itu, tutorialnya. Semoga ini kan kawan sering bilang pajak karena global bisa uncertainty. lebih Nggak ada urusan sama memahami global uncertainty. bagaimana caranya melaporkan SPT Sebetulnya kalau saya lihat salah suami kebijakan domestik. digabung dengan istri. Nah, kawan pajak, jadi Cortex itu hadir untuk menyederhanakan, bukan menyulitkan. Namun kuncinya ada di pemahaman status perpajakan dan juga pilihan yang tepat sejak awal. Pesan khusus nih untuk para istri yang bekerja, diskusikan terlebih dahulu status status pajak dengan pasangan. Kemudian pastikan FTU di Cortex sudah benar dan jangan tunggu sampai Maret, siapkan dari sekarang. Kalau ada yang masih bingung, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti obrolan hari ini. Semoga bermanfaat. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih.